Oke, selamat di channel Si Anak Jua bersama gue Dito Wangsa dan Lendi. di segmen lo harus tahu. Masih puasa, nggak ngopi dulu. Let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, akhirnya. Aduh, seperti biasa ya, semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, stay safe gitu ya. Dan seperti biasa menemani WFH kalian, ngabuburit kalian, ya, puasa kalian lah apapun itu. Gue akan bikin lagi list game ya, 7 list game yang udah kalian minta-minta juga dari teman-teman ya. Adalah game-game open world ya. Dunia terbuka, open world. Dan open world ini luar biasa banyak rekomendasinya dari kita, sehingga mungkin akan jadi paling ketiga atau mungkin bisa jadi 4 part mungkin nih. Jadi kalau game yang kalian tunggu nggak ada di sini, mungkin ada di yang part berikutnya. Iya, nextnya gitu. Atau nggak kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Tapi langsung aja lah daripada banyak basa-basi. Kita masuk ke 7 game open world yang direkomendasikan oleh Si Anak Tua. Yang pertama, ini kita throwback dulu ke zaman dulu, nggak dulu banget sih, 2015. Ini adalah sebuah game yang bisa dibilang mungkin adaptasi dari filmnya juga. Nggak adaptasi sih sebenarnya, cuman ada filmnya juga. Oh, ada gitu filmnya. Ya itu adalah Mad Max, ya kan. Jadi Mad Max ini adalah sebuah game yang mungkin anak-anak zaman sekarang nih, yang baru main PlayStation 4 sekarang nih, nggak tahu bahwa pernah ada game Mad Max gitu. Jadi sekalian kita kasih tahu juga bahwa Mad Max ini adalah salah satu game open world yang ada di PS4 keluaran 2015 yang punya keseruan yang nggak kalah seru dengan game open world yang lain gitu. Dengan settingan khas dari Mad Max ya menurut gue ya. Yeah. Kalian bisa balap-balapan mobil juga di sana kan ya. Terus mobilnya juga bisa kalian modif-modif juga ala-ala Mad Max kan, mobilnya tuh udah goks gitu ya. Iya, kayak ini ya, apa sih kemarin tuh? Apa? Rage. Iya, kayak agak-agak mirip settingannya. Settingannya apa ya disebutnya kayak gitu ya? Apa ya, post apokaliptik sih? Ya, post apokaliptik dan juga agak sedikit steampunk dikit lah ya ada. Karena ada orang-orang yang tubuh-tubuhnya tuh udah dicampur-campur sama robot-robot gitu. Dan itu salah satu yang oke banget. Bahkan di Steam pun dia dapat review yang cukup bagus sih. 9 kalau nggak salah di Steam. Jadi itu salah satu game yang kita rekomendasikan, bisa kalian coba. Tapi memang di awal-awal kalian mungkin akan sedikit bosan karena dunianya memang agak sepi sih karena kan gurun pasir. Tapi kan make sense ya, karena gurun pasir. Masa rame? Iya sih. Iya dong. Iya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini ada jagoan gua yang gua sebutin juga di podcast of Decade waktu bareng sama TLM. Ini adalah game open world gitu ya, yang mungkin sebagian orang sudah melupakan, underrated, yaitu adalah Anjing Tidur. AKA Sleeping Dogs. Ini adalah sebuah game dari Square Enix ya. Ini gamenya ya, Sleeping Dogs. Dan ini game lama juga dari last gen juga ya. Dari Xbox sudah ada, cuman dibikin definitive editionnya atau remasternya lah ya, bisa dibilang, yang dirilis di PS4 juga dan di PC juga ada gitu ya. Dan ini adalah menjadi salah satu game open world menurut gua yang alternatifnya banget buat GTA. Sampai orang-orang bisa bilang ini adalah GTA versi ya itulah ya kan, karena memang secara gameplay mekaniknya gitu ya, itu emang mirip banget sama GTA Iya, cuman di sini mungkin nilai plusnya ada melee combatnya lah. Ada melee combatnya, betul. GTA nggak ada. Dan melee combatnya ini memang otentik banget melee combat ya kungfu gitu kan. Agak-agak martial arts gitu ya. Dimana itu merupakan hal yang menarik. Kalian bisa reaksinya tuh bisa tabok-tabokin si musuhnya ke kipas angin gitu kan. Bisa ke pokoknya interaktif lah ya, lumayan interaktif. Dan si worldnya juga dibangun dengan cukup baik. Sleeping Dogs menurut gue adalah salah satu game open world yang terbaik lah menurut gue. Salah satu yang wajib banget kalian mainin kalau kalian nyari game-game open world. Oke, lanjut ke nomor berapa? Nomor 3 dong tentunya. Nah, di nomor 3 ini gue mau nyebutin game yang gue bilang sih sebenarnya ini game bagus banget Cuman belakangan banyak teman-teman yang bilang, "Bang, kok gue nggak betah ya main game ini? Kenapa? Padahal ini game bagus banget loh. Ini game bahkan dapet Game of the Year loh. Yaitu adalah Zelda Breath of the Wild." Jadi buat kalian yang punya Nintendo Switch, belum main Zelda Breath of the Wild, atau enggak misalnya kalian yang udah mainin semua game yang ada di PS4 open world-nya, cobain Zelda yang ada di Nintendo Switch. Karena menurut gue worth it banget secara open world-nya Walaupun kalian harus adapt dengan dunia Zelda yang memang nggak serame dunia open world game-game US gitu. Memang Zelda agak sepi ya, karena nggak ada dialog-dialog yang di voice act-kan juga gitu ya.
Jadi mungkin kalian akan ngerasa kok dunianya agak sepi. Tapi memang begitulah Zelda. Tapi eksplorasinya asik kok. Atau mungkin itu yang bilang, bang gue bosan, mungkin yang baru pertama main langsung itu kali ya. Iya. Nggak banyak referensi juga kali ya gitu. Atau mungkin udah terbiasa dengan game open world yang riuh gitu, rame gitu. Environmentnya juga aktif gitu. Tapi kalau menurut gue Zelda worth to try banget, worth to play banget. Dan menjadi salah satu game open world yang menurut gue ada di tier atas juga sih. Apalagi untuk di tahun-tahun di era-era generasinya Nintendo Switch dan PS4 sih kalau menurut gue gitu. Yeah. Dan kalau ngomongin generasinya PS4, salah satu game yang menurut gue mendefinisikan PS4 salah satunya, dan ini adalah game open world, yaitu adalah yang baru aja katanya akan ada versi PC-nya. Oh lupa ya, ini yang nomor 4 guys. Yang nomor 4 ini adalah Horizon Zero Dawn. Kenapa Horizon Zero Dawn? Karena menurut gue Horizon Zero Dawn tuh wah gila sih. Secara open world-nya sebenarnya asik banget Lan. Apalagi dengan grafik yang begitu indah ya. Kalian bisa enjoy the gameplay dan enjoy the view juga gitu. Maksudnya at the same time gitu. Pas lu ngekspor tuh nggak akan bosan mungkin ya. Betul, nggak mudah bosan harusnya. Dengan environmentnya. Betul, gitu. Ditambah lagi dengan storyline yang menurut gue mantep banget gitu ya. Jadi menurut gue Horizon Zero Dawn ini banyak banget ngasih cerita-cerita yang memang agak sedikit implisit lah. Jadi memang kalian harus banyak baca, harus banyak denger. Cuman overall buat sebuah game open world, gue bisa bilang ini juga adalah salah satu game open world yang cakep banget, oke banget, dan wajib banget masuk list kalian kalau kalian belum main gitu. Oke, kita lanjutin lagi. Ini adalah list 3 terakhir nih. Dan 3 terakhir ini adalah game-game edan-edan semua Len. Game-game yang menurut gue emang keren-keren banget, dan kalian yang belum main harus jump into this game. Karena di nomor 5 ini gue bakal naro Red Dead Redemption 2. Dimana ini memang bukan game buat semua orang karena emang slow pace ya. Jadi slow pace itu apa sih bang? Slow pace itu adalah temponya itu lambat. Jadi kalian untuk dari satu act ke act yang lain itu memang terasa sangat slow gitu ya. Yang kadang-kadang kalian bikin kalian jadi jadi ngantuk kali ya bisa dibilang. Cuma menurut gue ini adalah game yang luar biasa banget. Mulai dari size-nya yang 100-an giga lebih. Lalu mulai dari word-nya yang juga edan banget sih Len. Kalau secara grafis ya Len ya. Yeah. Yang satunya juga oke, yang duanya apalagi sih kalau menurut gue. Dengan tunjangan grafis ya. Tapi kalau story wise menurut gue dua-duanya oke lah. Dengan story yang asik, terus juga ambience cowboy-nya yang luar biasa ya. Jadi kayak era-eranya siapa ya? Kalau cowboy gitu, aduh ntar gak usah lah, ntar ketahuan umur kalau ngomongin itu ya. Jadi pokoknya era-era cowboy-nya itu kerasa banget, dimana kalian bisa dive deep into the storyline gitu. Jadi storyline emang paling gacor sih masalah storyline kalau kita ngomongin Red Dead Redemption. Iya. Dan kalau ngomongin storyline juga lah, gue akan ngomongin satu game nih di yang nomor 6 ini adalah game one of the best game, favorite game of all time gue sama Landy bisa dibilang, yaitu adalah The Witcher 3 Wild Hunt. Bisa dibilang kalau lu nyari di internet atau dimanapun, The Witcher 3 Wild Hunt ini adalah salah satu game open world udah pasti yang ada di tier teratas kan. Iya. Inilah setidaknya top tier lah gitu ya. Top 5 lah masuk top 5 bahkan top 3 itu dia. Bahkan top 3 ya. Dia bisa masuk karena memang secara open world-nya itu kerasa banget perbedaannya dari The Witcher yang kedua, yang Assassin of the Kings. Jadi emang lu bisa ngerasain transisinya, dan saat di eranya The Witcher 3 ini keluar Len, itu adalah sampai banyak yang bilang bahwa memang The Witcher 3 inilah adalah sebuah game yang mampu mendefinisikan next gen di eranya gitu. Jadi emang bener-bener sebegitu immersifnya sebuah game sampai bisa bener-bener lu ngerasain world yang begitu hidup, cerita yang begitu deep, karakter yang begitu kuat gitu ya. Setiap each of karakternya, voice act-nya semuanya top notch gitu. Jadi The Witcher 3 Wild Hunt. Tapi ini game RPG, jadi gue harapkan untuk kalian yang cari open world yang gak RPG, yang gak mainin The Witcher, karena bakal kalian gak cocok gitu takutnya ya. Nanti malah bilang, kok The Witcher 3 jelek, aduh ya kan, padahal kalian salah masuk kamar gitu. Kalau mau yang semua masuk, ya jelas ada di yang nomor 7 ini Len. Kalau yang nomor 7 ini udah pasti hampir rata-rata semua orang masuk. Yaitu adalah produk Rockstar lagi Len. Apalagi coba kalau bukan, ya kan, GTA 5 gitu. Jadi kalau menurut gue konten yang kali ini harus ditutup listnya dengan GTA 5 dulu, karena GTA 5 memang salah satu game open world yang menurut gue itu kayak semua orang bisa main lah. Iya, dan kayaknya long life juga ya. Juga setuju kayaknya ya. Iya, dan semua orang harusnya setuju kalau GTA 5 ini harus gue masukin ke list ini. Jadi buat kalian yang masih nanya tapi ternyata belum main GTA, kemana aja? Ya udah, nggak usah cari-cari yang lain, mainin dulu GTA. Harganya juga udah murah ya. Di Steam udah murah, di PS Store juga udah murah, udah gaspol gitu GTA kalau belum pernah main. Dan coba mainin story-nya dengan cukup seksama gitu ya. Karena sebenarnya diam-diam GTA 5 ini punya story wise yang cukup oke sih kalau menurut gue.
gitu. Dan kalian bisa lanjutin kalau kalian nggak puas di GTA Online yang sampai detik ini masih diurus sama Rockstar ya. Masih. Gitu. Oke, gitu aja 7 game dan nggak ada apa sih honorable mention karena kita akan bikin ini 2 atau 3 part atau mungkin 4 part ya biar seru aja gitu ya. Oke, gitu aja dari gua Dito Wangsa dan Randy. untuk 7 list game open world-nya kali ini ditunggu part 2-nya segera ya buat kalian semua yang nungguin. Dan kalian juga boleh request di kolom komentar kira-kira mau apa aja game-game yang kita bikin listnya lain ya. Ya. Nanti akan kita bikin listnya. Kalau yang ngasih masukan juga boleh. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagramnya Anak Tua di @anaktua_ dan merchandise-nya yang segera akan ada Artikel baru ya. Di @PLY_original. Oke, gitu aja dari gue Dito Wangsa. Udahan dulu. Play original. Bangga main original. Dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.